perselingkuhan. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan media yang telah hadir pada acara sore hari ini di lantai 37 The East Building Jakarta. Dan sore hari ini kita juga akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber yang juga telah hadir. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Corruption Watch ICW Bapak Kurnia Ramadana. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih sudah mengundang, selamat sore. Selain itu kita juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada aktivis perempuan Ibu Linda Susanti. Selamat sore, selamat datang Bu Linda. Dan pemimpin redaksi ABC Media Bapak Abdul M. Hartawan. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita juga menantikan kehadiran dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2011 hingga 2015 Bapak Abraham Samad yang masih dalam perjalanan menuju lokasi. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir sore hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi terkait dengan badai di KPK dari korupsi, pencabulan hingga perselingkuhan. Ini tema yang diangkat karena memang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan selain itu juga kita tak lupa untuk panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa hadir berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menyemarakan acara diskusi yang diselenggarakan oleh ABC Media. Bapak, Ibu, para undangan yang kami hormati, melalui diskusi sore ini yang menghadirkan para narasumber berkompeten di bidangnya masing-masing, diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan bagi kita semua terkait wacana dan juga isu yang berkembang di lingkup lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tentunya kita berharap bahwa lembaga antirasuah ini dapat menjadi benteng dalam menegakkan keadilan umumnya dan menekan tindakan melanggar hukum, baik itu korupsi maupun gratifikasi, sehingga masyarakat semakin menaruh kepercayaan pada lembaga terhormat ini. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi pada sore hari ini, dan selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kita, ada Bapak Sabar Maluku. Itu waktu dan tempat, kami persilakan Pak Sabar. Terima kasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Para pembicara yang saya hormati, terima kasih sudah membersamai kami di diskusi ABC Media hari ini dengan tema yang sudah disebutkan tadi, badai di KPK dari korupsi, pencabulan atau dalam tanda petik disebut itu pelecehan seksual, kemudian perselingkuhan. Bapak Ibu semuanya, para pemirsa ABC Media dimanapun Anda berada, seperti tadi disebutkan Mas Reza bahwa Pak Trimedia tidak bisa hadir karena ada tugas lain yang sudah diemban. Kebetulan 1 jam sebelum acara yang dimulai ada penugasan lain. Dan Pak Abraham, mohon maaf segera menyusul karena dari rumah sakit karena istrinya sedang dalam proses perawatan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau kita lihat teman-teman, para pemirsa semua, bahwa hari-hari ini di 2 pekan terakhir, bahkan kalau kita lihat di awal Juli kemarin, Dewan Pengawas Pak Tumpak itu menyebutkan bahwa dalam hari Senin itu sudah diterima terkait dengan laporan yang disampaikan oleh KPK terkait pegawai KPK N. Aslen, kalau saya tidak salah sebut gitu ya, inisialnya NAR, itu terkait dugaan markup atau penggelembungan uang perjalanan dinas yang diduga merugikan negara sekitar 500 juta. Itu yang terbaru, teranyar dari perkembangan hari-hari ini. Tapi kalau kita melihat sebagai gambaran umum para pemirsa yang ada di manapun Anda berada, termasuk di kanal YouTube kami ABC Media Channel dan akun TikTok ABC Media _ABC Media, bahwa dalam tanda petik badai yang terjadi selama ini, kalau kita lihat di periode 2019-2024, selamat ya Pak Gufron dan
para pimpinan sekarang bertambah 1 tahun, jadi saya menyebutkan 1924. Harusnya 1923, tapi saya mengucapkan selamat hari ini juga. KPK dong, bukan kepada Pak Gufron, tapi kepada KPK. KPK dan pimpinan lainnya Pak Gufron. Nah, kayaknya udah mulai seru nih. Pak Gufron sudah mulai tertarik dengan apa yang akan kita bahas. Kalau kita runut 2 pekan terakhir itu, kasus yang terjadi itu tentu kasus Mustarsidin, pegawai rutan KPK menjadi kotak Pandora, pembuka kotak Pandora, Pak. Di situ kan ada terkait dugaan pencabulan atau pelecehan seksual terhadap BL, istri dari tersangka, ya, yang diduga kemudian dalam tanda petik 75 juta, ternyata ada punglinya. Temuan Dewas adalah 4 miliar, kemudian ada Aslen, kemudian ada yang lain-lain. Bahkan kalau kita sebut beberapa itu hari-hari ke belakang, dan kita merunut ke belakang, ada Robin 47 yang kaitannya itu dengan pengurusan perkara KPK, penyidik loh Pak, AKP pangkatnya dari kepolisian, dan itu sudah terpidana. Berikutnya lagi ada, selamat datang Pak Abraham Samad, sudah tiba bersama kita. Saya lanjut sebagai prolog agar Pak Gufron, frame-nya kita sama, ini tune in dalam irama yang sama, jangan sampai kemudian dari kiri atau kanan. Kemudian ada pengurusan lain, diduga ada dalam tanda petik kami menerima informasi ada pengurusan perkara, bahkan itu salah satu tersangka ditargetkan, yang kemarin juga saya tanyakan ke Pak Ketua KPK begitu ya. Ada lagi kasus Bu Lili Pintauli Siregar, itu kan penerimaan gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti oleh Dewas, bahkan KPK yang punya kewenangan bahwa pimpinan KPK juga penegak hukum. Ada kita tarik ke belakang, ada perkara atau kasus lain yang ditangani oleh Barreskrim terkait dugaan penerimaan gratifikasi Pak Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Kemudian ada juga dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di SDM yang disidik oleh Polda Metro Jaya. Baik, saya pertama karena Pak Gufron kayaknya yang paling siap ini, saya lihat, dan dokumennya juga sudah dipersiapkan gitu ya. Gimana ini Pak Gufron melihat KPK melihat badai di KPK yang bertalu-talu dalam 3 pekan terakhir kalau kita baik Pak. Jadi terima kasih Pak Abraham sudah membersamai kita. Saya ulang, Pak Gufron, bagaimana melihat badai KPK ini bertalu-talu dalam 3 pekan terakhir loh? Karena Senin kemarin itu kan Aslen dilaporkan oleh KPK ke Dewas, dan saya bahkan menerima informasi dari tim internal itu sudah diutus oleh tim telaah, tim lapangan untuk melakukan etiknya. Gitu. Gimana KPK melihat badai permasalahan yang demikian besar, memantik reaksi publik, bahkan itu di media sosial itu sangat ramai. Bagaimana Pak Gufron? Jadi pertama KPK, saya mungkin atas nama pimpinan juga atas nama lembaga menegaskan bahwa KPK minta maaf kepada masyarakat Indonesia bahwa ternyata KPK juga kebobolan. Tetapi komitmen pimpinan beserta segenap pegawai KPK, kami ingin mensistemasi integritas kepegawaian KPK itu secara institusional, bahwa mungkin saja baik hari ini atau kemarin ataupun yang akan datang ada kesalahan demi kesalahan, termasuk misalnya yang Mas Sabir tadi sebutkan bahwa ada korupsi, ada pencabulan atau perselingkuhan, ada markup dan lain-lain. Itu sekali lagi kami akan menyelesaikannya secara institusional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu komitmen kami. Jadi di hadapan hukum kami akan mempersamakan bahwa siapapun pelakunya, baik eksternal yang selama ini menjadi target KPK ataupun kemudian pegawai KPK sendiri yang melakukan korupsi, akan kami tindak secara tegas. Itu komitmen dari kami. Bahwa kemudian kok menjadi seakan-akan badai pada periode 1924 ini, yang katanya Mas Sabir tadi seakan-akan badai, bagi kami sesungguhnya bukan badai. Kami menganggap ini natural saja, bahwa Kenapa menganggap ini natural? jadi kami sesungguhnya
dari awal duduk, bahkan sebelum duduk di pimpinan KPK, kami pun sebenarnya mendengar bahwa ada dugaan-dugaan yang tetap penyalahgunaan dilakukan oleh pegawai KPK ya. Entah pegawai atau kadang juga menjual informasi. Ada seperti penunggang kuda yang hanya menerima informasi tapi kemudian diperjualbelikan. Misalnya Itu apa itu Pak? Menunggang kuda dan informasi maksudnya informasi tentang siapa akan dipanggil, siapa akan ditersangkakan, walaupun kadang diperdengarkan dengan jumlah angka berapa? lu bukan, kami sudah mendengarnya sebelumnya. Tapi kemudian misalnya yang di awal 2020 KPK kami pimpinan pada saat itu melakukan sidak, menemukan beberapa HP di rooftop atau di atap di atap rutan pada saat itu. Sidaknya itu di mana? Di rutan. Di mana Pak? Rutan KPK kan cabangnya banyak kan? Oh iya, yang di K4, yang di K4. Kami kan memiliki di K4, C1 di Guntur maupun saat ini di AL ya. Tetapi yang AL masih karena baru relatif masih belum terlihat ada masalah. Yang Sidak itu kapan dan apa ini? awal 2020. 2020. Kami tidak menemukan apa-apa di dalam, tapi kemudian kami menemukannya di atap. Ternyata setelah kita tanya, para penghuni rutan pada saat itu mengatakan itu bukan punya kami, Pak. Punya siapa? Punya warga tahanan yang saat ini sudah pindah ke rutan Medaeng pada saat itu. Bisa disebutkan orangnya? Tidak bisa. Maksudnya ini kan perkara Terkait yang jelas ada, nanti bisa dia. DPRD Jawa Timur. Sudah, yang kita kan tidak akan berkaitan dengan itu kan bicara rutannya. Loh iya. Yang jelas kami kemudian datangi ke sana, dia nyampaikan, Pak, bahwa yang terjadi begini, kami mengakses HP itu bukan hanya saya. Kami rata-rata yang di sana pakai bayar begitu. Tapi pada saat itu, entar dulu. Pada saat itu kemudian kita minta untuk mengungkapkan, tidak mampu kita ungkapkan, tidak mampu kan. Baru kemudian yang tahun 2023 ini sebenarnya pun itu tidak terungkap dari pihak warga rutannya. Saya punya putusan. Loh iya, tapi yang mengungkapkan itu kan sebenarnya karena masalah yang katanya Anda kedua ini, masalah perselingkuhan. Keluarganya yang melaporkan, baru kemudian terendus. BL tadi ya. Terendus bahwa ada transaksi lain. Tapi kan Murtasidin hanya menerima 75 juta, Pak. Temuan Dewas 4 miliar itu bagaimana? Loh iya, ntar dulu satu-satu. Jadi kemudian itu pun Murtasidin awalnya tidak ngaku juga, Pak. Kita kemudian minta ke PPATK untuk dibongkar. Baru kemudian terungkap itu yang 75 termasuk yang 4 miliar. 4 miliar itu perlu diklarifikasi bukan 3 bulan ya. Tetapi dari Desember 2021 sampai ke Maret 2023. Jadi sekitar berapa? 1 tahun 4 bulan. Iya. Karena itu kenapa kok periode 2021 Desember 2021, karena pembukaan rekeningnya itu, jadi rekeningnya pun itu dibuka ditutup secara agak periodik. Jadi jelaskan tentang KPK yang terkait dengan kasus ini. Kan ini kalau kita bicarakan, ini Pak Gufron sudah menjelaskan secara umum apa yang sudah minta maaf kepada publik. Ya, sekali lagi KPK atas temuan ini tentu KPK sekali lagi kami atas nama lembaga mohon maaf, dan kami komitmen untuk akan membersihkan ini semua, baik perilaku yang korup tadi, perilaku yang kemudian asusila maupun kemudian yang markup yang terjadi di KPK. Oke, langkah konkret nih. Apa yang dilakukan KPK? Saya flashback nama Murtasidin. Putusan Dewas disebutkan Murtasidin Indramayu 23 Februari 2008, 35 tahun, laki-laki gitu ya. Kalau dilihat ini kita kaget. Ini kan terjadi di kita 75 juta. Dan kemudian Dewas memutus dia hanya menyampaikan permintaan maaf secara tidak langsung terbuka atau secara tidak langsung. Nah ini kan pidana umum, Pak. Bagaimana dia KPK menindaklanjuti dalam konteks dia ini untuk pidana umum ke kepolisian terkait pelecehan seksual. Oke, pidana khususnya kalau misalnya dipungli pasal 12 huruf E yang tipikor silakan. Tapi pidana umum ini. Ya, kami tidak ingin masuk kepada kewenangan dan putusan Dewas. Kami saling menghargai bahwa apapun itu adalah putusan Dewas. Kami saling independen, karenanya kemudian
Kami hanya ingin menindaklanjuti apa yang dilimpahkan oleh Dewas kepada KPK. Karena di dalamnya selain ada dugaan pelanggaran etik, ada dugaan pidana korupsinya. Pidana korupsi itu yang oleh kami sedang kami lakukan. Baik dari sisi administrasi, kami sudah kita mutasi kepada tempat yang tidak lagi di situ, jabatannya juga sudah kemudian kami cabut. Sedang saat ini proses penyelidikan. Soal proses penyelidikan. Kalau siapa staf bagian administrasi Satuan Tugas Satgas Penyidikan bernama N. Aslen Rumah Horbo yang juga melakukan dugaan korupsi markup dari uang perjalanan dinas kerugiannya 500 juta, itu bagaimana kelanjutannya selain ke? Ya, kita juga kasus itu adalah hasil dari audit dari Inspektorat KPK. Jadi bukan dari eksternal, bukan dari Dewas, tapi dari audit internal dari Inspektorat. Inspektorat kemudian mengungkapkan ada kecurigaan, kemudian kami perintahkan untuk diaudit lebih detail. Baru kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ada markup ya, misalnya perjalanan dinasnya 5 orang ditambah jadi 6. Di kwitansinya dari semula 150 menjadi ditambah jadi 7 begitu. Nambah-nambah begitu yang terakumulasi selama 1 tahun sekitar 500 juta. 500 juta itu buat apa? Uang. Ya kita tidak tahu. Katanya buat pacaran. Kita tidak sedang jalan-jalan di mall gitu ya. Temuan KPK itu. karena ini masih penyelidikan. Temuan penyelidikan itu. Lah iya, karena proses penyelidikan nanti kalau saya mengungkapkan dimarahi dengan Mas Kurnia Ramadan. Loh iya, walaupun bertanya, proses penyelidikan ini kan para ahli hukum ini. Praduga tak bersalah, hanya hakim nanti akan membuka di proses persidangan. Gini Pak, ketika Inspektorat menemukan, tentu kan ada audit. Loh iya, sudah lapor kepada Kabinyan. Iya. Tentu ada apa yang diaudit, objeknya apa, perbuatannya apa. Iya. Misalnya. Iya. Bukan Boleh Anda berhak bertanya, saya juga berhak menjawab sebatas kewenangan saya menjawabnya. Tapi benar ya, benar untuk jalan-jalan, beli baju, pacaran. Nanti kita akan sampaikan pada proses penyidikan. Jadi nilainya tervalidasi berapa, peruntukannya untuk apa, saya kira nanti di proses penyidikan kan KPK sebagaimana biasa di proses penyelidikan itu, mohon maaf kami tidak bisa mengungkapkan. Saya satu pertanyaan sebelum pindah ke Pak Abraham. Pak Gufron, ini kan Aslen dilihat dari dan Mustar Sidin diduga ya, itu kan bukan hanya sebagai penyelenggara negara dengan undang-undang yang ada, itu kan dia dalam tanda petik tidak mungkin KPK menindaklanjuti. Saya kasih contoh kasus Pak. 2012 ada staf bagian administrasi keuangan juga kalau saya tidak salah ingat, itu di Kedeputian Bidang Pencegahan yang juga divonis terkait hampir sama dengan kasus Aslen dan itu kemudian dilimpahkan KPK ke kejaksaan dan divonis. Itu mungkin nanti Pak Abraham bisa cerita sedikit apakah benar ada kasus itu. Nah ini bagaimana ya, 2 orang ini bukan penyelenggara negara, lantas kemudian delik apa yang kemudian pas dan tepat untuk mereka, dan apakah KPK bisa menanganinya atau dilimpahkan ke kejaksaan dan kepolisian Pak? Pasal 11 Undang-Undang KPK memberikan arah atau pengaturan bahwa yang menjadi objek dan subjek delik tindak pidana korupsi yang merupakan wewenang KPK ada 2 hal. Pertama, penyelenggara negara dan atau penegak hukum. Kedua, yang kerugian negaranya 1 miliar ke atas. KPK, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung itu semuanya adalah penegak hukum. Jadi mau di pencegahan, mau di pendidikan masyarakat tidak merupakan penyelidik atau penyidik, tapi di bawah naungan KPK semuanya adalah penegak hukum dan negaranya di tangan KPK. Komitmennya kami adalah akan ditindak sendiri. Tapi saya dengar baru saya dengar info 11 Juli lalu bahwa akan dilimpahkan Asli ke. Yaitu bagian dari kewenangan yang diberikan kepada KPK. Jadi yang jelas secara normatif merupakan penegak hukum. Wewenangnya KPK berdasarkan pasal 11. Apakah kemudian setelah diselidiki, disidik,
kemudian berdasarkan pasal 44 ayat 3 bisa disidik langsung lanjut oleh KPK sendiri, bisa dilimpahkan. Itu bagian dari kewenangan KPK. Tahan di situ Pak, kita pindah ke Pak Abraham ini. Pak Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Terima kasih Pak sudah datang bersama kita, dan kita satu forum lagi nih Pak. Kayaknya selamat jadi haji yang mabrur Pak. Oh, betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kita memanfaat beliau pada saat dia di tanah suci. Alhamdulillah. Di samping kanan kirinya masih malaikat. Berarti saya malaikat-malaikat. Saya akan lagi Pak, kita intinya aja. Oke Pak Abraham, dari penjelasan Pak Gugu dan apa yang Pak Abraham selama ini, bagaimana menyikapi soal badai yang terjadi di KPK dari si kasus dugaan korupsinya, penggelapan atau mencuri barang bukti, kemudian juga kasus lain seperti pencabulan, pelecehan seksual, ada mesum, ada perselingkuhan dan sebagainya. Bagaimana Pak Abraham melihat, dan kalau melihat kasus-kasus di masa Pak Abraham, bisa nggak ada contoh konkret yang bisa disampaikan juga? Ya, jadi terima kasih Bu Sabit, teman-teman, Pak Alfro, terima kasih buat pimpinan redaksi ABC Media. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Sebenarnya kalau kita bicara tentang etik ya, atau integritas, KPK ini kan sebenarnya didirikan tujuannya supaya dia jadi role model bagi semua lembaga, baik kementerian maupun lembaga-lembaga negara dan swasta yang ada di negeri. Dia harus menjadi role model. Oleh karena dia jadi role model, maka standar etik atau standar integritasnya harus di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya di sebuah kementerian atau di kelembagaan ada sebuah pelanggaran, misalnya pelanggaran itu kategorinya ringan, di sana dianggap ringan, cuma diberikan sanksi peringatan, maka kalau di KPK sanksinya itu harus dikeluarkan, dipecat. Tapi di kasus yang terjadi belakangan ini tidak Sedikit dulu. Oleh karena itu di KPK ada yang dikenal dengan zero tolerance. Sampai sekarang mudah-mudahan masih begitu ya, zero tolerance. Jadi ada code of conduct, di dalam code of conduct itu dianut zero tolerance. Artinya apa? Sekecil apapun pelanggaran itu harus ditindak dengan tegas. Alhamdulillah saya sudah membandingkan banyak code of conduct di negeri ini. Kebetulan saya pernah waktu tahun 2016 selesai dari KPK, saya diundang oleh Bank Indonesia ya untuk membantu mereka merumuskan code of conduct yang baru. Jadi ketika saya paparkan tentang code of conduct KPK, sudah saya paparkan dan contoh-contoh dan lain sebagainya. Apa kata orang Bank Indonesia pada saat itu? Dia langsung begini, Pak Bram, kita angkat tangan. Kalau kita mengadopsi ya atau mengikuti code of conduct yang ada di KPK dan kita terapkan di institusi Bank Indonesia, maka hampir dipastikan seluruh atau sebagian besar pegawai Bank Indonesia akan minta keluar. Kenapa dia katakan begitu? Saking kerasnya, tegasnya, dan tidak ada toleransi. Jadi code of conduct yang baik itu sebenarnya adalah code of conduct yang memuat sanksi yang tegas dan tidak interpretatif. Itulah code of conduct KPK. Kenapa saya katakan code of conduct yang bagus itu adalah tegas dan tidak interpretatif, agar supaya ketika sebuah pelanggaran dilakukan, maka itu tidak diinterpretasi lagi pasal-pasal yang bisa mengenai mereka. Salah satu contohnya, misalnya gini, code of conduct KPK di zaman saya harus mengklaim di zaman saya, kan sekarang udah berubah nih. Dulu di sana ada dijelaskan, Bang Kurnia, pegawai KPK dilarang masuk ke tempat hiburan seperti titik 2. Bayangkan, 1 misalnya klub malam, 2 apa dan lain. Itu kan rinci ya, dan interpretatif. Kalau dia cuma mengatakan bahwa pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan titik, maka itu akan interpretatif. Akan berdebat orang di situ. Tapi ini dijelaskan satu persatu. Apa tempat hiburan yang dimaksud? Dijelaskan, misalnya klub malam, karaoke yang apa itu, yang bukan karaoke keluarga, macam-macam di situ dijelaskan. Jadi jelas sekali setiap ada pelanggaran, nggak perlu lagi orang berdebat. Oleh karena itu makanya sanksinya itu dulu tegas sekali. Sementara Pak Abraham, ini kan Pak Abraham menjelaskan masa dulu
Ya, Ya. saya juga waktu itu pos liputan di KPK masa Pak Abraham. Iya. Tapi konteks itu apakah kemudian ini ya karena itu bicara code of conduct masa itu. Iya, oke. Code of conduct sekarang itu seperti apa sebenarnya? Apakah Oke. clearnya Saya melihat ada perubahan. Pertama, nilai-nilai dasar udah berubah. Dulu kan ada nilai-nilai dasar ya. Jadi ada nilai-nilai dasar, religiusitas, integritas dan lain sebagainya, itu ada. Sekarang udah berubah. Religiusitasnya mungkin udah hilang kalau menurut saya. Kemudian belum lagi kalau kita turunkan ke bawah, kan nilai-nilai dasar itu kalau kita turunkan ke bawah itulah code of conduct yang diatur satu persatu ya. Saya melihat ada perubahan. Jangankan code of conduct-nya, undang-undangnya aja kan udah berubah, Bung Sabir ya. Iya, baik, Sehingga menurut saya inilah yang membuat marwah KPK itu tidak seperti dulu lagi ya. Pak Abraham berhenti di Oke. situ. Kita fokus. Yang Oke. terjadi dua. Marwah itu sudah berubah, kemudian dewas dan sebagainya. Nah, saya splitting ke bagian akhir yang seharusnya ditanyakan ke Pak Abraham. Dengan melihat kalau yang dulu kan, mohon maaf ya Pak, itu langsung dipecat. Mustar Sidin bahkan masih jadi pegawai. Oke. Itu yang nonaktifkan Aslen gitu, Ya. ya kan? Yang mohon maaf ada juga yang 2021 kasusnya, kemudian itu kasusnya diputus 2022 itu April, itu jaksa dan oknum jaksa ya, dan sudah dikembalikan dengan staf administrasi itu hanya masih kerja saya di KPK. Artinya sebenarnya ini ada yang tanda salah di putusan-putusan etik Dewas. Yang bagaimana secara keseluruhan Pak Abraham melihat Dewas menangani pelanggaran etik yang sebenarnya kemudian ada ranah pidana, baik itu pidana khusus dan pidana umum, tapi hanya disanksi ringan. Bahkan Bu LPS itu mohon maaf, sanksinya tidak ditindaklanjuti. Nah, Oke, jadi memang saya melihat ketika undang-undang baru berlaku, kemudian code of conduct yang baru, nilai-nilai dasar berubah, Maka standar etik dan standar integritas di KPK itu menjadi turun. Jadi tadinya misalnya pelanggaran A itu harus dipecat. Saya lihat di code of conduct baru dan undang-undang baru itu menjadi hal yang sifatnya sangat, mungkin kalau saya pakai bahasa sarkasme, ditoleransi. Padahal dulu kita menganut zero toleransi ya. Jadi ditoleransi. Bayangkan saja misalnya kalau tadi Bung Sabir katakan Lili ya sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran etik, bahkan bukan pelanggaran etik, pelanggaran pidana. Dengan seenaknya saja dia mengundurkan diri dan tidak ada konsekuensi. Dan putusan dewas juga menurut saya tidak terlalu berat. Saya ingin kasih contoh Bung Sabir ya, karena kalau saya ngomong begini nanti orang bilang asbun. Jadi Pak, harus ada contoh Abraham, yang baik, seperti apa. Asbun kita berhenti di situ, ada iklan yang mau lewat. Jadi tahan sejenak, apa nanti kita sounding ke pembicara lain. Baik, para pemirsa ABC Media dimanapun Anda berada dan para tamu undangan yang hadir di tengah kita, nanti kita akan kembali setelah break iklan berikut ini. Tahan Pak. Bagi seluruh pemirsa di kanal YouTube-nya ABC Media Official, jangan lupa saya terus berganti Raswa yang sangat dipercaya oleh masyarakat untuk menangani kasus korupsi misalnya. Ini tentunya juga menjadi hal yang patut didengarkan bersama-sama bagaimana pihak KPK, lalu juga ada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2011 sampai 2015, apa sih sebenarnya yang dilakukan KPK sampai saat ini untuk bisa menjaga marwahnya dan tentunya juga bisa menjaga kepercayaan publik begitu. Sore hari ini ABC Media mengangkat tema badai di KPK ini, tentunya juga bisa menjadi wawasan buat kita semua, bisa lebih mengenal apa tugas dan apa yang memang sekarang menjadi hal yang terus dilakukan KPK untuk menjaga marwah tersebut. Dan saat ini teman-teman dari ABC Media juga masih terus mempersiapkan bagaimana tayangan ini bisa dinikmati secara live di kanal YouTube-nya ABC Media, dan juga saya selaku MC di sini juga mengimbau kepada Anda untuk jangan lupa subscribe kanal YouTube ABC Media Official dan juga media sosial lainnya untuk ABC Media. Untuk itu, mari kita langsung kembalikan ke moderator kita untuk kembali melanjutkan diskusi badai di KPK dari korupsi, pencabulan hingga perselingkuhan. Kami persilakan. Terima kasih. Masih bersama saya Sabir Laluhu, moderator diskusi ABC Media sore hari ini. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa pembicara kita masih sangat luar biasa. Pak Abraham sedikit Pak, cuma 1 menit, tapi yang lanjut pembicara tadi nanti kita pindah ke
Bu Linda. Iya. Jadi standar etik, standar integritas itu sudah diturunkan ya. Dan Dewas juga menurut saya cara mengadili memeriksa perkara-perkara etik sudah tidak memenuhi standar integritas juga. Itu catatan saya, sehingga apa yang bisa diharapkan sama sekali mungkin sebenarnya kalau saya nggak beragama maka saya sudah putus asa. Tapi kan agama itu melarang untuk kita putus asa. Iya. Iya, tapi itu tadi catatan Untung saya. baru turun haji, jadi harapannya masih ada. Seandainya kita orang yang tidak beragama maka kita akan berusaha. Sekarang kita melihat sudah tidak ada lagi harapan untuk menegakkan integritas dan etik di sana ya. Para pegawai di sana itu Pak, 5 orang itu kan para pegawai. Kenapa? Oke, tapi fakta yang kita tangkap, fakta yang kita bisa lihat itu sudah sangat rapuh dan sangat memprihatinkan. Saya ingin katakan begini, seperti tadi kita lihat banyak kejadian-kejadian bahwa pimpinan pun dan sebagainya itu tidak diberi sanksi yang maksimal. Oleh karena itu kalau pimpinan sendiri tidak diberi sanksi yang maksimal berarti kan sudah tidak ada role model. Padahal pegawai itu harusnya pimpinan itu dijadikan role model. Jadi ketika pegawai besar itu di bawah, lihat pimpinannya. Rusak apa tidak? Rusak apa enggak? Itu kan sebenarnya cerminan. Misalnya orang bilang kalau mau lihat negara, kalau negara itu korup, maka lihat pimpinannya kan gitu ya. Jadi kalau mau lihat juga sebuah institusi, maka lihat pimpinannya gitu. Kalau di bawah sudah korupsi berarti ada masalah dengan pimpinan. Karena apa? Yang di bawah itu akan dicontoh, dia menjadikan role model. Tapi Berarti ada Pak Abraham sepakat ya kalau misalnya Barreskrim melanjutkan kasus dugaan gratifikasi Pak Ketua KPK Pak Widodo. siapapun dia, ya kalau dia ada pelanggaran atau delik, kita pakai delik dananya maka harus ditindaklanjuti karena itu tadi equal justice under law, equal itu law ya, tapi semua orang sama kedudukan, tidak ada yang istimewa ya. Bahkan saking tidak ada yang istimewa, saya pada saat itu jadi ketua KPK ini masih bisa dilihat ya, yang melakukan pelanggaran etik bukan saya, sekretaris saya. Ya, ingat, masih ingat pada saat itu. Namanya saya Namanya saya. Tapi pada saat itu tahu nggak, tidak ada aturan bahwa pimpinan KPK itu bisa disidang secara terbuka. Tapi pada saat itu rasa ingin memberikan contoh ya kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak ada satupun lembaga yang tidak ada satupun orang yang kepala hukum. Maka ketika anak buah saya melanggar etik, dan saya juga yang harus diperiksa di Dewan Etik pada saat itu, saya memanggil pada saat itu Pak Handoyo, ya, deputi apa itu, PIPN, saya panggil Pak Handoyo, saya mau sidang etik saya dibuka hukum. Bayangkan, padahal itu tidak diatur. Bayangkan saja kemarin siapa si Saudan waktu itu kan terputus semua ya. Saya panggil Pak Handoyo, saya mau sidang kali ini dibuka untuk umum. Makanya pada saat itu kan dibuka untuk umum dan disiarkan live seluruh media dari Sabah sampai Merauke menonton. Karena apa yang pelajaran apa yang ingin saya berikan bahwa supaya itu semua tersebar, ya, bahwa orang melihat bahwa tidak ada yang terlalu harusnya kan pimpinan itu memberikan contoh, ya, karena jadi role model. Oleh karena itu kalau bawahan itu sudah hancur lebur seperti tadi, itu berarti ada masalah di pimpinannya. Kalau Saya menarik kalau Pak Abraham punya pengalaman dalam politik itu juga pernah di sanksi etik, tapi kemudian punya pengalaman lain mengungkap berbagai macam kasus yang terjadi, ternyata dari sisi integritas yang dulu dan KPK. Tapi tahan dulu Pak Abraham, kita bahas lebih lanjut. Saya pindah ke Bu Linda Susanti, panggilannya Boca. Selamat sore, Boca. Sehat selalu. Boca sebagai aktivis perempuan, sepengetahuan saya dulu juga aktif memberikan pendidikan atau pelayanan terkait di masyarakat di masyarakat. Artinya relasi yang hari kita bahas itu ada pemilih hutan, bahkan dan sebagainya, kemudian ada dugaan itu pelecehan seksual yang juga dilakukan kepada istri tahanan KPK. Nah, Boca melihat bagaimana melihat berbagai permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi belakangan di KPK ini? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai hutan ya, karena saya sering sekali datang ke lapas-lapas seluruh Indonesia dan memberikan motivasi kepada warga binaan. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang baru.
Jadi ini sudah banyak terjadi dan sudah sering terjadi gitu. Dan itu dilakukan oleh oknum. Terkadang di lapas rutan juga jika ditemukan sesuatu yang seperti ini, pimpinan bahkan tidak tahu. Pimpinan tidak tahu. Jadi itu dilakukan oleh oknum di mana oknum tersebut terdiri dengan sebuah iming-iming dari warga binaan. Gitu. Selain itu juga ada banyak warga binaan yang akhirnya berbuat seperti itu dikarenakan kondisi terlalu berat, padahal warga binaan itu sebetulnya yang dilaksanakan tidak semua adalah orang-orang yang memang yang memang salah gitu. Tapi kita sering menemukan bahwa warga binaan di dalam lapas itu banyak sekali sebetulnya yang harus diselamatkan tapi tidak diselamatkan. Baik, Boca. Kalau dilihat kan yang putusan terbaru itu kalau kita lihat kalau Boca sebagai aktivis perempuan, bagaimana Boca selain sebagai aktif di lembaga pemerintahan gitu ya, dalam artian memberikan pendidikan dan motivasi pada para tahanan di sana. Boca bagaimana melihat terkait dengan dugaan kasus-kasus yang terjadi yang bahkan di level urutan itu yang KPK ini kan tadi seperti dalam Abra seharusnya gitu taraf integritas itu apa itu sudah jauh di atas rata-rata, tapi kemudian ada kerusakan yang terjadi di KPK. Apa yang menurut Boca yang perlu diperbaiki oleh KPK untuk misalnya agar kasus-kasus khususnya yang tadi Boca spesifik dengan hutan itu bisa terselesaikan, tidak lagi terulang dan misalnya bukan perbuatan asusila baik perbuatan perselingkuhan, kemudian seksual, sebenarnya tidak terjadi. Bagaimana? Ya lebih kepada mungkin di dalam rutan maupun lapas itu harus ada kayak pemberian motivasi. Nah sekarang itu lebih berkurang ya. Kalau dulu itu pemberian motivasi itu banyak, jadi setiap bulan itu selalu ada. Tapi sekarang itu ternyata di dalam lapas, di dalam rutan itu sekarang berkurang. Bahkan untuk memberikan keterampilan di sana itu sangat sulit gitu. Jadi sebetulnya banyak para motivator yang ingin memberikan motivasi karena sebetulnya kan orang-orang di dalam sana itu hanya sebatas butuh pemberian nasihat yang baik gitu. Butuh nasihat yang baik karena mereka bukan seorang penjahat tapi mereka sedang tersesat. Nah kalau misalkan kita bicara mengenai apa yang terjadi di dalam rutan KPK, seorang istri istri tahanan ya yang akhirnya seperti itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah ketika seseorang dipaksa itu biasanya satu kali dan dia akan berontak gitu kan, dia akan berontak, apalagi seorang perempuan ya kan, seorang perempuan kalau paksaan itu satu kali itu pasti berontak. Tapi kalau kita bicara berkali-kali bahkan mendengar itu 10 kali itu artinya ada sesuatu. Jadi mungkin yang pertama dipaksa, yang berikutnya karena memang akhirnya kan dari paksaan itu akhirnya dia saya memang harus menolong. Tapi juga bahwa BL ini dipaksa karena nanti pelaku yang juga itu mustahil itu menghalangi atau bahkan juga akan menghambat terkait dengan suaminya yang ada di situ. Itu melihatnya bagaimana? Kalau melihatnya ya memang mungkin dia memang awalnya dipaksa, terus berikutnya akhirnya dia butuh. Gitu. Jadi antara paksa dan butuh itu bersamaan. Terkadang ini kita sama-sama perempuan ya. Kalau memang sesuatu yang dipaksa dan itu berulang, dia akan berontak. Gitu. Kenapa berontaknya setelah berkali-kali itu? Jadi selain dia awalnya dipaksa, dia juga butuh gitu. Akhirnya mau itu. Nah, makanya harus diberikan pendidikan kan? Pendidikan selain kepada si warga binaannya gitu kan, juga kepada keluarganya yang Jadi memberikan motivasi itu bukan hanya kepada warga binaan,
tapi harus kepada keluarganya. Itu yang harus diterapkan oleh pemerintah sebetulnya. Gitu. Oke, bocah saya pernah mendengar ibu itu, kalau saya tidak salah baca berita ya, ini menarik, saya singgung sudah di awal. Ada dugaan bahwa seorang tersangka di KPK yang baru saja ditahan, kalau saya tidak salah, kemarin itu ditargetkan, dan ibu katanya punya informasi yang cukup signifikan sebenarnya. Ibu bisa menjelaskan apakah benar ibu menerima punya data atau informasi ya sebenarnya seorang tersangka itu ditargetkan atau bagaimana? Atau salah informasi yang dapat nih? Pak, jadi kalau bicara soal itu ya Pak izin, waktu itu Ocha sedang melaporkan mengenai orang tua angkat Ocha yang memang kebetulan terkena di Dumas, itu kan di Dumas, dan itu Ocha izin itu kebetulan pada saat Ocha di kaki lima tuh yang pinggir jalan, Ocha mendengar seseorang yang 4 orang yang berbicara membahas mengenai TSK. Karena izin, maaf, karena orang tua Ocha pun menjadi korban sekarang, beliau sekarang berada di sel gitu kan. Ocha mempunyai hati nurani yang kenapa ya mau dijadikan TSK. Nah, secara tidak sengaja Ocha langsung refleks ingin melakukan izin, bukan untuk sesuatu gitu. Itu waktu itu Desember tanggal 9. Nah setelah itu tanggal 9 Desember itu setelah Ocha rekam, Ocha coba dengarkan dan simak, dan Ocha baca berita, ternyata menjadi saksi izin Pak. Sudah dilaporkan ke waktu dulu. Ocha mengikuti berita, bahkan kalau ditarik benang merahnya gitu kan. Jadi karena Ocha menyimak berita, akhirnya menjadi pengamat kasus tersebut, akhirnya Ocha mengetahui benang merahnya. Sebetulnya kasus yang ditimpa sekarang, kalau misalkan boleh izin, mohon maaf kalau salah, putusan yang sudah dilakukan oleh MA itu sebetulnya putusan yang seadil-adilnya. Itu namun salahnya seorang Tanaka itu sudah menjadi korban, tetapi bertemu dengan seorang lawyer yang memang salah gitu. Sebetulnya putusan itu sudah adil, karena kalau kita tarik benang merah di awal gitu kan, Tanaka ini kan seorang nasabah yang seharusnya mempunyai keadilan gitu. Itu jadi sejauh ini sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan, dan Ocha bukan melawan KPK, mohon maaf karena ini hanya dilakukan oleh oknum gitu kan. Sempat Ocha juga berbicara dengan izin Pak Firly, WA beliau gitu, bahwa Ocha tidak mau melawan KPK, tapi lebih kepada terkadang pimpinan itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh bawahan Pak izin gitu kan, seperti itu. Dan terkadang pimpinan itu hanya diberikan laporan oleh penyidik bahwa ini salah gitu kan, karena yang melaporkan adalah penyidik gitu. Tapi Ocha masih ingat, Ocha sempat laporkan ke Dumas, masih ingat sampai sekarang wajahnya. Kalaupun misalkan mau diperlihatkan, izin. Oke, gitu, baik. Kita seperti pindah, itu. sebenarnya saya pengen mendalami gitu ya. Saya pengennya juga namanya wartawan ya. Pengennya kan kita megang bukti konkret gitu ya, ada itu. Tapi biar Bu Ocha saja nanti yang sama Dumas nanti yang menjaga aja. Kebetulan ada Pak Gufron juga. Saya pindah ke peneliti ICW, Bang Kurnia Ramadana. Gimana nih Bang Kurnia melihat apa yang terjadi di KPK selama beberapa pekan belakangan? Iya, pertama sebenarnya saya mau meralat tadi apa yang disampaikan oleh Bang Sabir. Saya nggak sepakat juga kalau dikatakan badai di KPK ini baru terjadi 2 pekan terakhir. Oke. Jadi berapa lama? Bagi kami sebenarnya badai itu sudah dimulai dari tanggal 20 Desember 2019. Saat pimpinan KPK baru masuk, sehingga saat ini kita mendapati lembaga pemberantasan korupsi yang dahulu kala dikenal sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik, sekarang sudah anjlok. Bahkan tadi mau menyambung apa yang disampaikan Pak Abraham Samad, kalau kita membaca konsideran undang-undang KPK, rasa-rasanya sudah tidak relevan lagi saat ini.
Kenapa? Karena konsiderasi itu mengatakan KPK hadir untuk mengatasi stagnasi pemberantasan korupsi penegak hukum lain. Namun saat ini justru kepercayaan publik itu lebih tinggi ke aparat penegak hukum lain ketimbang KPK. Ini kan ada survei beberapa lembaga survei. Dan terus-menerus survei itu kan angkanya selalu seperti itu, Bang Sabir. Sejak tahun 2020, 2021, 2022. Nah sebenarnya saran kritik yang disampaikan oleh masyarakat itu sampai kita itu tiba pada kesimpulan merubah KPK itu seperti mendorong tronton mogok. Kenapa bisa? Kenapa? Karena ketika problematika itu mencuat ke masyarakat, selalu organisasi masyarakat sipil merekomendasikan perbaikan. Namun kan itu tidak dilakukan. Saya ambil contoh, saya menukik ke isu-isu yang tadi dibincangkan soal Dewan Pengawas. Bagi kami, Bang Sabir di ICW, penegakan etik Dewan Pengawas itu kesimpulannya adalah hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahkan tadi Pak Gufron mengatakan dengan semangat seluruh pegawai KPK itu dianggap penegak hukum. KPK akan menindaklanjuti kalau ada temuan pidana karena etik di Dewan Pengawas. Kalau kita tarik mundur ke belakang, Lili Pintauli Siregar, adakah pimpinan KPK yang berbicara dengan Pak Gufron tadi? Jelas buktinya ada di Dewan Pengawas. Jalan kaki 5 menit dari gedung KPK baru ke gedung KPK lama, minta buktinya dapat semua. Ternyata apa? Tidak ada kasus itu sampai sekarang. Terlepas dari Dewan Pengawas, dia berargumentasi karena sudah dikeluarkan Kepres dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sekali ada potensi gratifikasi. Lili Pintauli itu bukan pegawai KPK, sekaliber Pak Nurul Gufron ini pimpinan KPK. Tapi kami pimpinan KPK menindaklanjuti. Jadi dari kejadian-kejadian itu ditambah lagi dengan, saya sepakat dengan apa yang Pak Sama tadi sampaikan. Bagaimana pegawai KPK tidak melanggar kode etik sekalipun ini benang merahnya bisa diperdebatkan. Pimpinan KPK-nya tidak menunjukkan keteladanan. Salah satu indikator paling konkret apa? Firly Bahuri 2 kali melanggar kode etik, jelas. 2019 sebelum masuk sebagai pimpinan KPK bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Gratifikasi, bahkan ICW sendiri Bang Sabir yang sudah clear menurut KPK periode Pak Agus yang bertemu sebelum itu sudah clear. Iya, tapi kan Pak Saud Situmorang kalau Bang Sabir ingat malam itu kan konferensi pers melanggar kode etik berat. Kala itu ketika pelanggaran kode etik kedua soal penggunaan helikopter gaya hidup hedonisme, bahkan ICW sendiri yang melaporkan ke Barreskrim kala itu Bang Sabir. Yang kedua Lili Pintauli kami langsung yang melaporkan ke Barreskrim, sekalipun ada perdebatan di sana karena dianggap ini sudah ranahnya etik. Bagi kami ini bukan ranah etik soal dugaan gratifikasi perhelatan MotoGP Mandalika. Bagi kami itu adalah tindak pidana. Dan Dewa sendiri kalau Bang Sabir lihat profil dari mereka itu istilahnya seperti tudung sajinya yang bagus Bang Sabir. Profil mereka mentereng. 4 orang itu berlatar belakang hukum. Semester 1 Fakultas Hukum Bang Sabir itu tahu kalau ada tindak pidana di depan mereka, mereka punya kewajiban moral dan hukum untuk melaporkannya. Lihat Lili Pintauli tadi. Saya ambil contoh konkret-konkret aja. Kira-kira apa yang melatar belakang ini menurut ICW dan kemudian apa yang melatar belakang itu tidak ditindaklanjuti dan dilaporkan ke misalnya penegak hukum? Ya tadi karena mereka tidak berani. Kami melihat Dewan Pengawas itu bukan seperti menara gading pengawas KPK, mereka itu seperti kuasa hukum pimpinan KPK. Kalau pimpinan KPK melanggar kode etik, putusannya ringan, mereka tidak menindaklanjuti dan lain sebagainya. Jadi ada tindakan yang berbeda ketika kemarin kasus 550 juta itu tindakannya kan kontra sekali. Sehingga tadi hal-hal tersebut kita belum bicara soal hal-hal lain penindakan, bisa panjang diskusi ini, tapi yang jelas persoalan kode etik KPK itu tak ubahnya seperti deputi PIPM sebenarnya Dewan Pengawas. Lantas menurut Bang Kurnia dan ICW apa yang perlu diperbaiki, karena kan pasti ini efeknya negatif ke publik gitu ya terkait dengan hal-hal ini. Apa kira-kira yang harus dilakukan KPK secara konkret? Karena gini, kalau kita bicara KPK di luar bicara soal integritas, tapi di rumah sendiri babak belur, dalam tanda petik hancur gitu ya.
ternyata integritasnya juga tidak, bahkan pidananya banyak gitu ya. Nah, apa kira-kira yang bisa direkomendasikan atau disarankan oleh Bang Kurnia dan ICW untuk KPK itu strike konkret, tidak hanya mengawang-awang di dalam penanganannya? Obatnya itu Bang Sabir harusnya kita temukan tahun ini. Apa kira-kira? Ketika pergantian pimpinan KPK, namun ternyata Pak Gufron menggugat. Iya, tapi itu Bang Sabir poinnya itu. Jadi sudah pada tahapan kalau Pak Abraham Samad tadi masih menaruh harapan, bagi saya pribadi kita harus realistis juga. Menaruh harapan itu kan harus melihat realitasnya seperti apa. Bagi kami dengan model seperti ini, pengelolaan kelembagaan, penindakan dan lain sebagainya sulit mengubah kecuali ada pergantian pimpinan KPK. Tapi Pak Gufron kayaknya mau maju tahun depan juga. Iya. Oke, baik. Dari Bung Sabir, saya sebenarnya udah frustrasi, udah nggak ada harapan juga. Sebentar, Saya Pak Abraham, bilang, kita karena kasih. saya ini masih orang beragama jadi dilarang. Sebenarnya itu. Oke, kita Udah sama lanjut, saya. nanti kita tektok, kita ke Pak Iwan, Pemret edisi media. Bagaimana Pak Iwan melihat terkait dengan konstelasi kasus berbagai macam badai yang terjadi di KPK beberapa pekan terakhir ini dari sisi media massa, dan apakah menurut Pak Iwan ini seksi untuk diberitakan? Karena banyak orang yang nggak mau ini diberitakan, bahkan ditutup. Misalnya kita lihat Aslen tidak disebutkan identitasnya, Mustar Sidin juga disembunyikan. Padahal gimana menurut Pak Iwan? Ya, kalau dari kaca mata media sebetulnya ini memang harus diberitakan. Seperti Pak Gubernur bilang tadi kan biasa-biasa aja. Sebetulnya itu luar biasa Pak. Soalnya banyak sekali masyarakat yang ingin tahu. Artinya KPK sejauh ini sudah berapa kinerja seperti apa. Dan dari survei sendiri itu kan tingkat kepercayaan masyarakat menurun terus dari 2020 75,5% maksudnya. 73 maaf. Terus 2022 maksudnya itu 65,1, dan 2023 ini yang terbaru ini bulan Juni itu 75,6. Jadi semakin naik lagi Pak tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPK. Nah, artinya berita ini cukup seksi sebelumnya. Artinya berita-berita seperti ini. Tapi dalam kaitan media, kita sebagai wartawan juga harus punya kode etik seperti itu. Untuk memberitakan sesuatu, kita juga harus punya acuan di kode etik jurnalistik. Artinya seperti misalkan memberitakan soal Mustar Sidin tadi kan, seperti itu. Yang kasus apa? Asusila. Nah, itu saya lihat kan ada korbannya tuh BR. Kalau dalam kajian di jurnalistik itu di kode etik itu pasal 5 itu wartawan ini tidak menyebutkan identitas, tidak boleh mestinya, apalagi anak-anak seperti itu. Artinya dalam kode etik tidak bisa. Kalau pelakunya mungkin nggak ada aturannya. Tapi kalau untuk korban sebetulnya kita menjaga itu seperti itu. Dan dalam pencarian berita sendiri juga untuk wartawan kita juga harus di pasal 3 itu kita harus menguji informasi itu. Informasi diuji dulu. Setelah itu kita akan melakukan berikut yang berimbang. Arti dari pihak korban, dari pelaku itu harus berimbang, ya kan? Dan tidak memutarbalikkan fakta dan opini kita. Kadang-kadang yang terjadi kan banyak juga wartawan memutarbalikkan opini dan berita, tidak karena opini dia. Terus artinya ada praduga tak bersalah. Tapi menurut Pak Iwan, apa efek negatif yang bisa ditangkap oleh publik ketika ini bertalu-talu permasalahan di KPK itu dalam beberapa bulan terakhir? Bahkan menurut Bang Kurnia tadi menurut ICW itu dari 20 Desember 2019 itu badainya begitu besar ya. Artinya gini, kalau kita lihat itu dampaknya juga akan mengacu pada ketidakpercayaan publik terhadap KPK. Paling nggak itu akan berlanjut terus seperti itu. Nah, karena tadi Pak Gufron juga akan bilang akan memperbaiki seperti itu. Itu udah hal yang sangat positif seperti itu. Paling nggak ke depannya ya supaya badai ini agak, ya paling nggak ini kita juga bebenah di KPK juga harus makin intens, dan wartawan juga yang meliput juga harus dengan data semuanya, tidak harus melontarkan seperti itu aja, ya kan? Ini ada kaitan dengan jurnalistik seperti itu ya. Kode etik juga mengatur itu, ya kan? Artinya di ranah wartawan juga mengatur itu, tidak wartawan itu harus independen, ya kan? Tidak memihak satu titik. Di pasal 1 ada seperti itu. Mungkin gambarnya seperti itu, Pak. Baik, sebelum kita ke Pak Gufron dan tadi saya ke Pak Abraham, kayaknya Pak Abraham masih penasaran ini soal
apa yang terjadi di KPK ini kan belakangan kalau kita lihat ya, kalau kita singgung banyak dalam tanda petik ada inisial T yang 300 miliar 28 rekening, kemudian transaksinya itu ada yang diduga 200, 800, 1 miliar, itu belum terungkap ke publik. Mungkin Bang Novel Baswedan belum ngomong itu Pak, tapi ya kebetulan karena saya dapat informasinya terverifikasi, nah itu kan belum terungkap ke publik. Saya juga tanya ke Pak Gufron gitu ya untuk lanjut. Nah, bagaimana Pak Abraham? Tadi kan Pak Abraham sudah menjelaskan konteks masa 11.2.15, kemudian perbedaan signifikan, code of conduct-nya, kemudian apa yang bahkan Pak Abraham ngasih contoh. Apa kira-kira sebagai masih insan KPK kan Pak, meskipun mantan pimpinan nih, masih insan KPK dong? Ya. Katanya masih ada harapan, ya masih ada nyala harapan di lorongnya seperti itu Pak. Nah, apa kira-kira saran nih Pak Abraham yang bisa dilakukan Pak Haji? Kira-kira apa yang bisa diberikan? Pertama, sebenarnya kalau kita ingin mengembalikan KPK seperti dulu, kita harus konsisten aja bahwa undang-undang KPK yang sekarang ini harus dibatalkan dan dikembali. Paling tidak kalau kita mau merevisi undang-undangnya seperti yang sebelum. Tapi memungkinkan? Tergantung rejim. Tergantung rejim. Ya, tergantung rejim. Jadi apakah rejim itu punya political will terhadap pemberantasan korupsi? Kalau rejim itu punya political will dan punya goodwill yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, maka saya yakin undang-undangnya bisa diperbaiki. Tapi ingat, goodwill yang benar-benar ya, political will yang benar-benar, bukan lip service. Baik. Karena pemimpin kita rata-rata lip service. Ya, di mulut kita memberantas korupsi dari bawah sampai ke atas tanpa pandang bulu. Tapi yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Itu lip service. Ya. Yang kedua, langkah kedua? Langkah kedua menurut saya Dewas seperti tadi yang dikatakan si Bung Kurnia ini sudah nggak ada harapan sebenarnya menurut saya. Berarti dihapuskan. Jadi ya kalau saya sih sudah sampai pada titik bahwa percuma nih orang ini ya, percuma nih orang ini 5 orang digaji dikasih fasilitas yang besar oleh negara, tapi ternyata kerjanya itu hasil pekerjaannya itu tidak bisa dinikmati, ya, tidak bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang membayar pajak, yang membayar gaji mereka. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga, menurut saya seperti tadi yang Bang Kurnia yang katakan bahwa tadinya kita punya harapan tahun ini bahwa ada secerca nih. Pak Abraham mau maju emang? Bukan, saya mendorongnya mudah-mudahan. Oke. Jadi kita masih ada secerca harapan bahwa tahun ini sebenarnya sudah habis, maka diadakan pansel untuk merekrut ya pimpinan baru. Tapi hopeless lagi. Kenapa hopeless? Karena tiba-tiba sahabat saya ini Bung Gufron memasukkan judicial review, minta perpanjangan. Tapi itu kan berarti rahmat Allah. Kira-kira gitu, karena kita umat beragama nih Pak. Jadi itu yang membuat kita jadi frustrasi lagi kan. Seandainya Mas Gufron ini dan kawan-kawan itu bekerja betul-betul on the track, amin, maka kita tidak frustrasi. Tapi karena menurut kacamata kita, ya mungkin saja saya subjektif, ya. Mungkin saja kacamata saya subjektif, mungkin saja kacamata bukurnya subjektif, tapi ada fakta di lapangan yang sulit terbantahkan. Okay. Bahwa pimpinan KPK sekarang ini lebih banyak pelanggaran-pelanggarannya. Oke, yang keempat Pak, saran keempat. Saran keempat menurut saya bahwa sebenarnya pemerintah ini bisa mengabaikan aja ini, tetap membentuk pansel. Ya, jadi 5 tahun atau perpanjangan itu nanti berlaku bagi pimpinan KPK yang sebenarnya bisa begitu. Ada dari sisi penanganan perkara ada saran Pak Abraham? Sebenarnya begini, pelanggaran-pelanggaran yang disinyalir bukan saja pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, itu harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena kalau tidak, ini menjadi contoh yang paling buruk. Kenapa? Masyarakat melihat, oh ternyata kalau kita orang yang punya kekuatan atau kita penegak hukum, kalau kita melakukan pelanggaran hukum, kita akan terbebas. Coba kita kuat dan kita tidak tersentuh. Ini paling berbahaya. Oleh karena itu menurut saya ingin mendorong aparat penegak hukum supaya tetap menindaklanjuti ya kasus-kasus yang memang ada unsur pidananya,
itu ditindaklanjuti, jangan di PTS kan atau jangan dikasih mengambang begitu. Karena ini buruk. Baik Pak Abraham, kita Bu Ocha ada tambahan sebelum kita pindah ke Pak Gufron ini. Pak Gufron yang harus menjawab dan mengangkat semangat masyarakat Indonesia bahwa KPK ini memang lagi fokus on the track dalam pemberantasan korupsi. Gimana Bu Ocha? Ada saran misalnya? Sebetulnya lebih kepada ini sih, KPK itu kan dikenal dengan pemberantasan korupsi gitu kan. Ocha sendiri banyak melihat bahwa pelaku-pelaku korupsi itu sebetulnya mereka bukan koruptor, jadi harus ditindak dari mulai penyidikannya. Apakah itu betul memang nyata korupsinya atau baru katanya gitu. Artinya harus ada bukti yang valid. Iya, harus ada bukti yang valid. Jangan sampai istilahnya apalagi yang berhubungan dengan sosok pejabat gitu kan. Pejabat ini kan memegang amanah. Ketika ada seorang pejabat yang kenal dengan masyarakat, masyarakat meminta bantuan, otomatis dia tidak mungkin menolak. Pasti jawabannya baik, saya akan bantu gitu. Nah, terkadang masyarakat juga gitu setelah ada sosok pejabat yang baik, oke, baik, saya bantu, lalu jangan kata-kata baik saya bantu itu malah dijadikan untuk oh ya, dia terseret gitu kan. Itu harus betul-betul diselidiki oleh seorang penyidik, apakah betul ada penerimaan atau tidak gitu. Karena kalau misalkan hanya sebatas itu, nanti semua pejabat yang ada di Indonesia itu ketarik semua. Baik. Itu. Oke, terima kasih banyak Bu Ocha. Kita lanjut ke Bang Kuri ya. Iya dong, satu menit, Pak. Nanti karena tadi jangan terlalu ofensif. Jangan pakai 4-3-3. Iya kan? Pakai 5-3-2 aja dulu. Iya, kan? Jangan terlalu ofensif. Nah, gimana ada tambahan terkait dengan KPK, saran kira-kira yang harus diperbaiki begitu ya? 1 menit, Bang Kurnia. Iya, sebenarnya model perbaikan KPK itu kalau dari internal saya rasa sudah sulit ya. Karena sebenarnya dari eksternal itu bisa dilakukan. Misalnya Bang Sabir, kalau berdasarkan Undang-Undang KPK baru, pasal 3 itu kan menyatakan KPK secara administratif itu di bawah eksekutif. Oleh sebab itu, sebenarnya Presiden dalam hal ini, dalam pengelolaan kelembagaan KPK, bukan dalam konteks penindakan, karena penindakan itu masih independen. Kalau kata Undang-Undang KPK baru, ada sejumlah kesempatan perbaikan yang sayangnya itu tidak dilakukan. Saya ambil contoh misalnya ketika dulu ada pemecatan puluhan pegawai KPK. Saat itu Presiden bisa mengambil peran, tapi kan itu tidak diambil begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika problem di internal KPK. Tadi Pak Samad sudah mengatakan standar etik KPK dengan lembaga lain itu berbeda. Kalau di lembaga lain itu pelanggarannya ringan, harusnya kalau di KPK apalagi dilakukan oleh pimpinan KPK, mestinya ada treatment yang berbeda. Dewas berdasarkan Undang-Undang KPK baru dan peraturan Dewan Pengawas terkait dengan kode etik tidak boleh memecat pimpinan KPK. Yang boleh memecat pimpinan KPK atau yang boleh memecat pegawai KPK itu baru Dewas. Tapi kalau pimpinan KPK itu harus melakukan mekanisme administrasi oleh Presiden dengan menerbitkan Kepres. Dan harusnya dengan berbagai pelanggaran misalnya ke depan, contoh misalnya yang real ya, Johanis Tanak misalnya, udah masuk ke persidangan Dewas. Kalau nanti masuk ke persidangan Dewas dan terbukti melanggar kode etik, apapun putusannya, maka dorongan kami adalah berhentikan orang itu dengan mengeluarkan Kepres. Kalau tidak seperti itu Bang Sabir, saya ambil contoh misalnya, di aturan kode etik Dewas meminta pimpinan KPK mengundurkan diri. Kalau saya tanya pimpinan KPK-nya nggak mau, Dewas mau ngapain? Kan stuck di situ. Maka dari itu Presiden di sini harus melihat benar-benar nasib pemberantasan korupsi. IPK kita tuh anjlok 4 poin. Kesempatan untuk cawe-cawe persoalan peningkatan kepercayaan publik KPK kan tidak pernah diambil. Sibuk dengan urusan politik, urusan penegakan hukum kan tidak ada diambil. Aspek lain yang perlu diperbaiki selain yang disebut tadi? Dewan Pengawas itu selain mengurusi soal kode etik, dia punya instrumen pengawasan terhadap kerja-kerja pimpinan KPK. Itu kan tidak pernah diambil Bang Sabir. Dalam banyak kasus misalnya, saya ambil contoh kasus yang
pasti masyarakat tahu kasus Harun Masiku misalnya. Itu kan sampai hari ini nggak jelas keberadaannya gimana. Jomplang kalau dibandingkan dengan kualitas dari penyidik KPK, jomplang dengan mekanisme hukum yang ada di KPK. Kami mensinyalir Bang Sabir, karena kami mengikuti betul dari awal kasus ini 2020 awal Wahyu Setiawan ketangkap. KPK itu saat ini di zaman Pak Firly ini sangat takut. Pak Firly, kan Iya, benar kan? Iya, tapi kan dikomandoi oleh Pak Firly, kan bukan Pak Gufron komando. Dikomandoi Pak Firly itu takut berhadapan dengan politisi. Saya nggak bisa nggak offense Bang Sabir. Oke, baik. Karena persoalannya sudah separah ini. Sebenarnya kalau kita punya waktu bisa sehari semalam ini diskusi ini pasti menarik, Pak. Tapi karena waktu kita terbatas gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Kurnia, kemudian Bu Ocha, ada Pak Abraham, ada Pak Iwan. Nah, bagaimana nih Pak Gufron dan KPK menyikapi ini selanjutnya, Pak? Ya. Ya, dalam artian bahwa tadi ada dengan ofensif meskipun 4-3-2-1, Pak. Iya kan? Tadi harusnya 4-3-3 tapi diubah strateginya 4-3-2-1 gitu ya. Tapi harus ditanggapi karena ada banyak sekali yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Terima kasih Mas Sabir. Jadi saya juga bertanggung jawab supaya malaikat-malaikat yang mendampingi Bang Samad itu kembali. Amin. Iya. Saya bacakan ayat dulu. La ta'asu fi rahmatillah katakanlah. Jadi tidak boleh kita berputus asa dari rahmat, dari harapan. Maka supaya malaikat-malaikat yang mendampingi beliau itu tidak kabur, kita terus harus bina harapan-harapan itu. Masih ada mentari yang bisa kita tatap sejak tadi pagi hingga hari ini. Itu artinya Allah, Tuhan kita, Tuhan semesta, di setiap keyakinan kita masing-masing dengan memberi waktu, memberi kesempatan, artinya ada harapan. Itu poin yang penting yang menurut saya kita harus bina. Seberapapun besar tantangan dan juga yang disebut badai tadi, bagi KPK sekali lagi Mas Sabir ataupun teman-teman media mengatakan badai, saya state dari awal, ini bukan badai. Ini adalah kemewahan keberadaan Dewas. KPK kami sudah pada saat itu sudah mengendus di 2020, tapi tidak mampu. Tapi kemudian atas kerja-kerja Dewas baru terungkap. Jadi bahwa yang Anda sebut tadi ada 4M berseliweran selama 1 tahun 4 bulan, ada markup dari perjalanan dinas, ada perselingkuhan dan lain-lain yang saat ini seperti badai, itu adalah buah dari kemewahan keberadaan Dewas. Jadi, saya membacanya seperti itu. Demikian, ya? Saya membacanya itu adalah bukti dan positivisme dari sebuah keberadaan Dewas. Ini yang harus kita. Dan forum ini kemudian dimewahkan kita berdiskusi seperti ini karena hasil buah dari Dewas. Dewas tidak memproduksi seperti itu, kita semua tidak duduk di sini. Itu satu hal. Bahwa kemudian sekali lagi saya tidak ingin berkilas balik tentang bahwa ini semua terjadi bahkan katanya Bang Kurnia sejak Desember 2020 sejak perubahan. Sekali lagi itu saya tidak bisa berkomen karena sebagaimana dia andaikan mendorong tronton mogok, kami trontonnya itu tidak dalam proses pabrik yang membuat trontonnya. Jadi kami tidak bisa komen tentang trontonnya. Tapi yang terakhir sekali lagi saya tidak ingin berpanjang-panjang sekali lagi. KPK adalah milik bersama dan kami menikmati dan juga kemudian memewahkan adanya forum-forum seperti ini. Dan saya yakin forum-forum seperti ini tidak ada di pihak penegak hukum lainnya. Hanya pada KPK, ICW terus-terusan mengkritik, dan bagi kami kritiknya ICW itu adalah bagian yang meluruskan kami. Mau menggok sedikit dipentung oleh Mas Kurnia, oleh Mbak Ocha, ataupun juga Mas Abraham Samad. Tidak ada, misalnya mohon maaf ya, ada Kapolri kemudian masih mengkritik Polri yang masih duduk. Tidak ada itu di zaman apapun. Tidak ada Jaksa Agung terdahulu yang mampu dan kemudian mengkritik Jaksa Agung yang sedang duduk. Dan saat ini Bang Samad masih
mengkritik KPK, bagi KPK adalah kehormatan dan kemewahan bahwa perhatiannya menjaga marwah dan juga harkat martabat KPK untuk tetap lurus. Maka kami sekali lagi, adanya ICW, adanya Bang Samad, Bang siapapun maupun Bang media yang terus menerus itu adalah bagian bahwa kami saat ini tidak ingin menganut role model, tidak ingin menganut memfigurkan person, karena pasti person itu ada kelemahannya. Ingin kami ciptakan adalah sistem, tidak pada tauladan personel. Bahwa kalau kemudian mungkin pendekatannya pada saat itu Bang Samad ingin memprofilkan diri sebagai tauladan, role model, itu pendekatannya Bang Samad. Tapi pendekatan kami saat ini adalah menggunakan sistem. Mau siapapun, kami akan tegakkan secara komit untuk melakukannya berdasarkan hukum. Itu adalah bagian dari bersih-bersih dan menjaga harkat martabat KPK dalam versi kami, menggunakan model, menggunakan sistemik, tidak lagi personal. Itu saya kira yang dapat kami sampaikan. Saya ada. Jadi Bung Sabir, saya mau luruskan ya. Jadi bukan kita kepada figur ya. Kita berpanjang bukan figur. Maksudnya begini, KPK itu dibentuk, dia menjadi sebuah lembaga yang jadi role model bagi lembaga-lembaga lain agar dia bisa ditiru. Konteks Pak Abraham ini sebenarnya KPK-nya bukan KPK-nya bukan personanya. Loh, orangnya. tapi tadi beliau mencontohkan dirinya ketika sekretaris saya minta, itu bagian dari, bagi saya adalah bagian dari contoh personal. Kami itu betul maksud saya bahwa ada sidang etik yang sebenarnya tidak diatur, Waktu tapi itu kita memang minta. tidak terbuka. Ya, itu ya. Cuman yang tadi role model menurut saya, KPK itu dibuat, itu nggak bisa Bung Gufron katakan kita nggak mau contoh. Loh, memang keberadaan kalau Anda lihat di konsiderannya, KPK itu kan dibuat sebagai lembaga yang bisa men-trigger ya. Saya paham omongan Pak Abraham. Ini kayak kalau pimpinan sekarang kan diperiksa kabur-kabur lari-lari gitu dari wartawan, Pak. Kalau Bapak minta jadi menurut saya gitu dia, jadi di negeri Kami punya ini, foto-fotonya. enggak, di negeri ini harus ada lembaga yang jadi role model Baik. bagi lembaga-lembaga lain. Karena kalau tidak, nggak ada yang menjadi rujukan. Kan gitu. KPK yang harus jadi rujukan. Misalnya Polri merujuk KPK, Kejaksaan Agung merujuk KPK, dan lain sebagainya, Kementerian merujuk KPK. Kan begitu, makanya standar moralitas, standar etik, dan standar integritasnya dia harus tinggi daripada lembaga-lembaga lain. Tercermin lewat apa? Tercermin lewat code of conduct-nya. Makanya tadi saya bilang, waktu saya dipanggil Bank Indonesia, aku perlihatkan apa ukuran, kan orang Bank Indonesia tanya sama saya, apa ukurannya bahwa KPK standar etik dan standar integritasnya itu lebih di atas. Saya perlihatkan, ini loh isi code of conduct-nya. Di situ mereka jelas. Pada akhirnya mereka bilang, Pak Bram, kalau kita ikutin ini, maka hampir sebagian besar pegawai Bank Indonesia akan keluar karena tidak Baik Pak Abraham, itu Gitu. kayaknya sudah terklarifikasi. Saya punya satu pertanyaan tapi inline jadi dua pertanyaan Pak Gufron. Tadi yang belum terjawab sebenarnya soal bagaimana KPK menyikapi penanganan Barreskrim yang menangani dugaan penyelidikan dugaan gratifikasi Pak Firly, kemudian kebocoran dokumen yang penyelidikan kasus SDM itu disidik oleh Polda Metro Jaya. Kemudian yang 4 miliar itu siapa aja Pak yang terima masa mustar sejumlah 75 juta Pak? Jadi sekali lagi KPK sebagai bagian dari penegak hukum tentu menghormati proses-proses hukumnya. Oleh karena itu KPK sekali lagi ya mempersilahkan semua pihak berdasarkan kewenangan dan juga ketentuan undang-undang yang berlaku untuk kemudian tentu berdasarkan prosedur itu silahkan melakukan ya. Jadi KPK welcome saja dan kami akan kemudian kooperatif tentu. Faktanya beberapa pihak yang misalnya pihak-pihak yang dipanggil di internal KPK mempersilahkan, kalau nggak salah sudah ada belasan. Belasan itu kira-kira sampai 20 nggak sampai ya? 19. Ya kurang tahu kira-kira siapa saja yang akan ya. Artinya itu adalah bagian dari komitmen KPK untuk bukan hanya menegakkan hukum, tapi katanya beliau adalah untuk menciptakan role model bahwa KPK siapapun yang dianggap bermasalah baik korupsi maupun pidana umum, KPK akan menghormatinya. Yang 4 miliar itu siapa yang terima Pak? Apakah ada penyidik? Sekali lagi nanti pada saat proses penyidikan. Tapi diduga ada atasannya langsung, misalnya karutan atau mantan karutan atau dalam proses penyelidikan nanti kalau sudah kita tetapkan siapa yang bertanggung jawab, tentu kemudian akan terlihat siapa itu. Oke? Unsur deliknya apa kira-kira?
Pemerasan dalam jabatan pasal 12 huruf E, atau kemudian pasal 12 ayat 1 huruf A, atau pasal 11 atau pasal 13 dan lain-lain? Mungkin pasal 12 huruf E pemerasan itu paling up-nya ya. Juga mungkin suap. Karena yang relatif banyak tergambar itu adalah relasi-relasi bagaimana agar dapat menggunakan HP atau dapat makan minum dan lain-lain ya. Berapa lama kira-kira penyelidikan, Pak? Kita komit mudah-mudahan 1 bulan ini sudah akan. 1 bulan ya, kita tunggu okay. Agustus ada tersangka loh, Pak. Ya kita kompes lah nanti pada saat selesai penyelidikan. Oke. Baik pemirsa, para tamu undangan, pemirsa EBC dimanapun Anda berada, ini sebenarnya diskusi kita hari ini tuh tidak cukup hanya 1,5 jam ya, dan Pak Gufron juga ada agenda lain. Pak Abraham, sembari juga saya ingin menyampaikan izin Pak, kita mohon doa mudah-mudahan istri Pak Abraham bisa cepat kembali pulih setelah operasi tadi malam, dan terima kasih Pak Abraham. Dari kami, saya juga moderator, saya mewakili tim EBC Media. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari rumah sakit untuk datang bela-belain untuk demi KPK dan pemberantasan korupsi. Oke, saya Sabir Laluhu. Oh, ada tambahan dari Pak Pemret, Pak Iwan. Kita sebagai media akan terus mengawal KPK hingga terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan buat pembicara kita hari ini. Terima kasih dari saya Sabir Laluhu, moderator mewakili tim EBC Media. Kami pamit. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam diskusi kita pada sore hari ini dari lantai 37 East Building Jakarta, kita berharap bahwa semua masyarakat Indonesia bisa kembali terbuka dengan adanya diskusi pada sore hari ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri acara kita pada sore hari ini, kami mohon untuk seluruh narasumber untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Kepada teman-teman wartawan dan teman-teman media, kami untuk bantu untuk mengabadikan. Kita mulai, ada 2 sesi dari mulai duduk dan juga berdiri. Kita mulai dulu yang duduk, jadi kami sedikit mejanya. Kita duduk dulu bersama. Selanjutnya kami persilakan teman-teman media untuk mengabadikan momen ini. Backgroundnya boleh diganti terlebih dahulu. Bunganya itu bukan? Oh, bunga. No. Bi, angkat Bi. Jadi muka Anda nggak kayak dengan bunga kan? Ah, iya. Iya. Padahal beliau sudah garang. Kurang garang ya. Garang itu romantis, Pak. Dari sini semua 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, berdiri Pak. Sudah. Kalau persilakan untuk para narasumber berdiri untuk mengambil teman-teman ini. Bapak. Ya, udah. Banyakin foto gue ya. Terima kasih. Saya akan tutup diskusi pada sore hari ini. Untuk seluruh rekan-rekan dari teman-teman media yang hadir, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Dan ini juga sekali lagi banyak tempat kita
jika ada salah-salah yang bisa dilakukan. Saya mau share itu apa yang dan juga teman-teman produksi dari edisi media official. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Oh iya, siap. Makasih. Keren Pak Sabirnya ternyata. Nggak cukup Pak, harusnya nambah Pak. Iya, nambah lagi. Iya. Sambung. Sambung. Pak, begitu Pak.